Halo pejalan sunyi, selamat datang di Jalan Sunyi, ruang berbagi ragam literasi. Kali ini saya akan membacakan salah satu puisi di dalam buku kumpulan puisi Sepersekian Jazz dan Kota yang Murung, karya Adimas Prasetyo. Semoga berkenan, selamat menyaksikan. Mari kuceritakan tentang Max dan makhluk-makhluk liar. Setelah Where the Wild Things Are, Maurice Sendak, karya Adimas Prasetyo. Sebelum memulai cerita ini, ku beritahu tentang satu hal. Setiap cerita selalu memiliki ruang yang barangkali mirip kamar tidurmu. Sebab kau sendiri yang harus menata ruang itu. Sebab kau tak pernah tahu kamar lain selain kamar tidurmu sendiri. Cerita ini dimulai saat malam hari. Saat Max sedang mengenakan kostum serigalanya. Setidaknya Max tahu kebahagiaan dalam kepalanya bukan hanya tentang menyantap makan malam. Entah kenapa, seorang ibu selalu berpikir bahwa makan adalah muasal dari kebahagiaan. Maka Max mencari cara lain. Max ingin tahu sejauh mana kebahagiaan bisa ditarik ulur. Di dunianya, atau lebih tepatnya di dalam rumahnya, anjing peliharaan adalah kelinci percobaan Max. Begitu juga boneka beruangnya. Begitu juga hanger milik ibunya. Begitu juga tumpukan buku-buku. Begitu juga segala hal yang bisa ia temukan. Mendapati tingkah Max, ibunya berteriak dari tempat yang tidak bisa dilihat Max. "Bocah liar!" Max yang saat itu mengenakan kostum serigalanya dan nama kecil yang baru saja diberikan oleh ibunya, menyadari dirinya yang lain, diri yang sesungguhnya, yaitu seekor makhluk liar. Hingga seekor makhluk liar dalam diri Max membalas teriakan ibunya. "Akan kumakan kau, ibu!" Akibatnya, di kamar tidurnya sendirilah kini Max terkurung tanpa makan malam. Max mulai menanam hutan di kamarnya. Max menatap barisan pohon dengan tak beraturan, menggantung tanaman-tanaman rambat di langit-langit, menancapkan belukar-belukar cebol pada tiap petak lantai, dan menempelkan dunia tak berbatas pada tiap sisi dinding. Max tak lupa untuk menyimpan bunyi-bunyian hutan, kuok-kuok kodok di kolong kasur, ret-ret tonggeret di dinding, kak-kak gagak di sudut atas kamar, dan serigala di jendela. Setelah hutan Max sempurna, Max mulai berjalan. Max sama sekali tidak takut tersesat. Max berharap ia tersesat. Max sama sekali tidak tahu apa yang ia harapkan saat ini. Tiba-tiba sekali, sehampar lautan berguling di dalam kamar Max. Beruntung saat itu
Max berada di atas kasur. Di atas perahu bertuliskan namanya. Ombak-ombak besar membawa kasur ke bagian laut yang lain, lalu membawa kasur ke bagian laut yang lainnya, lalu membawa kasur ke bagian laut yang lainnya lagi. Max terus berlayar ke bagian laut lain hingga lewat 1 minggu, hingga minggu setelahnya, hingga minggu setelahnya lagi, hingga persis 1 tahun menurut kalender dari pelajaran berhitung Max. Bagi Max, 1 tahun adalah waktu yang panjang, namun di saat yang sama teramat pendek. Pada satu bagian laut yang tidak diduga, Max bertemu dengan seekor naga air berwajah jelek. Naga itu meniup perahu Max ke sebuah daratan, tempat makhluk-makhluk liar selain Max tinggal. Di tempat makhluk-makhluk liar tinggal, Max bertemu makhluk-makhluk besar yang jelek. Cakar mereka tajam dan jelek, gigi mereka runcing dan jelek, mata mereka kuning dan jelek, deram mereka cempreng dan jelek. Dan pada satu titik, makhluk-makhluk jelek itu mengingatkan Max pada paman dan ibunya. Max berteriak kepada makhluk-makhluk jelek itu, "Diam! Dan jangan ada yang bergerak sedikit pun." Mereka semua menurut. Bahkan tidak ada yang berani untuk berkedip. Ibunya benar. Max adalah bocah liar. Dan makhluk-makhluk jelek itu juga mengakui Max adalah makhluk paling liar dari semua makhluk liar. Seketika Max menjadi raja dari makhluk-makhluk jelek itu. Sebagai raja, Max bertitah, "Sekarang mari kita mulai keributan." Max dan makhluk-makhluk liar berlarian di sela-sela baris pepohonan, melompati ranting-ranting, dan melakukan segala hal yang biasa makhluk liar lakukan. Hingga sampai pada lompatan kesekian, larian kesekian, dan perbuatan makhluk liar lain yang kesekian, Max dan makhluk-makhluk jelek beristirahat karena capek dan lapar. Max ingat bahwa ia belum makan. Dari kejauhan, dari bagian dunia yang lain, Max mencium bau makan malam yang belum sempat disantapnya. Max berkata kepada makhluk-makhluk jelek, "Aku lapar. Aku pergi sekarang." Makhluk-makhluk berderam cempreng dan jelek, bermata kuning dan jelek, bergigi runcing dan jelek, bercakar tajam dan jelek itu sedih dan berkata, "Jangan pergi. Kami begitu mencintaimu. Biarkan kami memakanmu." Max menjawab, "Tidak." Max menaiki perahunya dan berlayar pulang. Max berlayar selama 1 minggu sebelumnya, hingga 1 minggu yang sebelumnya, hingga 1 minggu yang sebelumnya lagi, hingga persis 1 tahun sebelumnya. Max akhirnya tiba di kamar tidurnya sendiri. Kamar tanpa barisan pohon yang berantakan, tanpa tanaman-tanaman rambat yang menggantung, tanpa belukar-belukar cebol di lantai. Di kamar sendiri,
Max menemukan semangkuk sup untuk makan malamnya. Makan malam yang dari tadi belum sempat ia santap. Makan malam yang ternyata masih hangat. Max tidak tahu kapan sup itu ada di sana. Max hanya membayangkan semangkuk sup itu pelan-pelan membuka pintu kamar Max saat Max pergi ke tempat makhluk liar. Begitulah cerita berakhir. Bagian ketika Max menyantap makan malamnya sepertinya tidak perlu diceritakan. Sebab setiap cerita adalah ruang yang mirip kamar tidurmu. Sebab setiap ruang butuh dinding pembatas agar kau terjaga dari segala hal yang berada di luar ruang. Agar kau tidak menemukan bagian cerita yang tidak mau kau dengar. Meskipun begitu, aku menjamin Max menyantap makan malamnya yang masih hangat itu dengan bahagia. 2019